Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 5 akan menjelaskan tentang bab 5 mengenai pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang kita semua ketahui, manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Ketiga jenis lingkungan pendidikan itu juga mempunyai fungsi dan peran-peran penting bagi pendidikan. Pemahaman peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan akan sangat penting dalam upaya membantu perkembangan peserta didik yang optimal. Sebelum kita lanjut ke pembahasan poin pertama, saya akan menyebutkan tujuan dipelajarinya bab 5 ini. Ialah yang pertama, memahami pengertian dan peranan lingkungan pendidikan bagi peserta didik. Yang kedua, memahami tripusat pendidikan sebagai lingkungan pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, memahami saling pengaruh antar ketiga tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pendidikan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan memerlukan pertimbangan yang tepat, karena hasil pendidikan itu tidak dapat segera dilihat. Selanjutnya kita masuk ke poin A. Poin A, pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik itu fisik, sosial, dan budaya. Utamanya sebagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Seperti diketahui, lingkungan pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Makin bertambah usia seseorang, peranan lingkungan pendidikan lainnya yakni sekolah dan masyarakat semakin penting meskipun pengaruh lingkungan keluarga masih tetap berlanjut. Tripusat pendidikan juga sering dibedakan dengan sebutan formal untuk sekolah, informal untuk keluarga, dan non-formal untuk masyarakat luas. Sisdiknas telah membedakan dua jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Yang dimaksud pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan untuk pendidikan luar sekolah ialah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, yang juga melalui kegiatan belajar mengajar yang harus berjenjang dan bersinambungan, baik yang dilembagakan maupun tidak, yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan prasekolah, kursus, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan fungsi lingkungan pendidikan, sejatinya pendidikan juga bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Meskipun pendidikan informal juga berperan melaksanakan kedua fungsi tersebut, tetapi sangat terbatas, khususnya dilakukan oleh masyarakat yang masih primitif. Pada masyarakat yang sudah maju, fungsi kedua itu hampir sepenuhnya diambil alih oleh pendidikan formal. Sedangkan pendidikan formal sendiri berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus dalam rangka mempersiapkan anak untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Perlu pula dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan atau melatih. Pemantapan ketiga sisi tujuan pendidikan itu yakni manusia sadar akan harkat dan martabatnya, menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki suatu spesialisasi atau keterampilan tertentu yang disebut sebagai manusia sesungguhnya. Dan B. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ialah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada masyarakat tersebut, keluarga mempunyai dua fungsi, fungsi produksi dan fungsi konsumsi. Pada masyarakat modern, di mana industrialisasi semakin berkembang dan memerlukan spesialisasi, maka pendidikan yang semula menjadi tanggung jawab keluarga itu kini sebagian besar diambil alih oleh sekolah dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa Putusan Kongres 10 tanggal 5-10 Desember
1966 pasal 15 ditetapkan bahwa 1. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, lingkungan masyarakat, atau pemuda. 2. Sistem pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat. Bagi taman siswa, di samping siswa yang tetap tinggal di lingkungan keluarga, sebagian siswa tinggal di asrama yang dikelola secara kekeluargaan dengan menerapkan sistem Among. Sedangkan pada lingkungan masyarakat, taman siswa menerapkan dengan penekanan pemupukan semangat kebangsaan. 1. Keluarga. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Pada mulanya, keluargalah yang terutama berperan baik pada aspek pembudayaan maupun penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual ataupun pendidikan sosial. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan, karena ini tugas pendidikan adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anaknya dengan optimal. Keluarga juga membina dan mengembangkan perasaan sosial anak seperti hidup hemat, menghargai kebenaran, tegang rasa, menghormati orang lain, hidup damai, dan sebagainya. Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogianya ikut mendukungnya program-program lingkungan pendidikan lainnya seperti kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus atau kelompok belajar, organisasi pemuda, dan lainnya. 2. Sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional itu adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu tempat pusat latihan atau training center manusia di Indonesia di masa depan. Dengan kata lain, sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri keindonesiaan. A. Pengajaran yang mendidik, yakni pengajaran yang secara serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional, bidang studi, dan tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional atau instruction effect maupun efek pengiring. Efek instruksional merupakan efek langsung dari bahan ajaran yang menjadi isi pesan dari pelajaran mengajar. Efek instruksional ini terutama ditunjukkan untuk mencapai tujuan instruksional, khususnya tujuan instruksional khusus atau TIK. Sedangkan efek pengiring merupakan efek yang tidak langsung dari bahan ajaran dan atau pengalaman belajar yang dihayati oleh siswa. Sebagai akibat dari strategi belajar mengajar yang menjadi landasan dari kegiatan belajar mengajar tersebut, efek pengiring itu pada umumnya terjadi karena atau terlibat secara bermakna di dalam suatu pengalaman belajar tertentu, yang pada umumnya bertujuan pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang lebih umum dan fundamental serta berjangka panjang. B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbing dan penyuluhan atau BP di sekolah, agar program edukatif ini tidak sekadar suplemen tetapi menjadi komplemen yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah,
Seperti diketahui, bidang garapan program BP adalah perkembangan pribadi peserta didik, khususnya aspek sikap dan perilaku atau wawasan efektif dalam pedoman kurikulum 1984 SMA, Pendikbud 1984-41 dinyatakan antara lain, pelaksanaan kegiatan BP di sekolah Pelaksanaan kegiatan BP di sekolah menitikberatkan kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan perseorangan atau kelompok siswa yang menghadapi masalah mendapatkan bantuan khusus untuk mampu mengatasinya. Sementara itu, semua siswa tetap mendapatkan bimbingan karir terutama secara kelompok. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga sebagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dalam penyediaan berbagai perangkat lunak yang didukung oleh perangkat keras yang memadai, khususnya berbagai bahan belajar mandiri seperti modul, rekaman elektronik baik audio maupun video, dan sebagainya akan sangat penting bukan hanya terhadap peserta didik tetapi juga terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik lainnya. Pengembangan PSB itu dapat dilakukan secara bertahap sehingga pada akhirnya dapat berperan ganda, yakni sebagai mitra kelas dalam proses belajar mengajar dan tempat pengkajian berbagai pengembangan sistem instruksional. Suatu PSB yang memadai dapat mendorong siswa dan warga sekolah lainnya untuk belajar mandiri. D. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya terkait dengan peserta didik. Pengelolaan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilasis, sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Gaya kerja para pengelola umum, khususnya pengelola kesiswaan, akan sangat berpengaruh bukan hanya melalui kebijakan tetapi juga aspek keteladanannya. Ketiga, alternatif upaya yang telah dipaparkan mungkin terlaksana apabila mendapat dukungan yang memadai dari program pengelolaan sekolah, baik dukungan sarana atau prasarana maupun dukungan iklim profesional yang memadai, khususnya pengelolaan kesiswaan, agar diterapkan asas Tutwuri Handayani. Dengan demikian, iklim kehidupan di sekolah mencerminkan kehidupan masyarakat yang bercita-citakan, yakni masyarakat demokratis yang dinamis dan terbuka. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan alternatif. Itu tentulah seiring dengan upaya peningkatan mutu masukan instrumental dari sekolah seperti kurikulum, tenaga kependidikan, sarana atau prasarana, dan lain-lain. 3. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan lain sebagainya.
Dari tiga hal tersebut di atas, yang kedua dan ketigalah yang terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai pusat pendidikan. Namun perlu ditekankan bahwa tiga hal tersebut hanya dapat dibedakan, sedangkan dalam kenyataan sering sukar dipisahkan. Untuk Indonesia, perkembangan masyarakat itu sangat bervariasi sebagai wujud sosial kebudayaan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Menurut Kewajaran Ringrat dari Wayan Ardana pada tahun 1986, modul 1 atau 71 sampai 72 paling sedikit dapat dibedakan menjadi 6 tipe sosial budaya sebagai berikut. A. Tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana, hidup dengan berburu dan belum mempunyai kebiasaan menanam padi. B. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. C. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. D. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di sawah dengan tanaman pokok padi. E. Tipe masyarakat perkotaan yang mempunyai ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri yang lemah. Setelah keluarga, kelompok sebaya mungkin paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian, terutama pada saat anak berusaha melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan orang tua. Akhirnya, perlu dikemukakan salah satu faktor dalam lingkungan masyarakat yang makin penting perannya, yakni media massa. Pada umumnya, media massa itu mempunyai 3 fungsi, yakni informasi, edukasi, dan rekreasi. C. Pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni bereditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan pusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Perhatikan pada halaman 184 pada bagian 5.1 tentang saling pengaruh pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Di lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal perbaikan gizi, permainan edukatif, dan sebagainya yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa. Namun, selanjutnya, sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya. Akhirnya, lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan atau program yang menunjang atau melengkapi program keluarga dan sekolah. Dengan kontribusi pusat pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi itu, akan memberi peluang mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Sebagai penutup, kami akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari bab 5 ini, yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Demikian dari presentasi kami tentang bab 5, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.